terdengar, Kamahata Shizuya itu saking GG-nya. Game sampai pindah ke realita dan dia jadi rajanya. Dunia Azure Land, Hidden Dungeon di Altar of the End terbentang, sebuah lanskap hancur yang diselimuti cahaya oranye mengerikan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang area itu, memaksa Miyama Ayumi dengan sayap energinya untuk segera menghindar dari amukan api. Ayumi terhuyung jatuh, kelelahan dan frustrasi. Ia berseru mengapa, dia, belum juga tiba untuk membantu mereka. Di hadapan mereka berdiri Ember, bos tersembunyi dengan sisa HP 10,5%, yang mencemooh mereka sebagai serangga bodoh dan bersumpah akan memusnahkan semuanya. Ember kemudian melancarkan serangan api yang membara, menyatakan kemarahannya dan menghujani Ayumi dengan rentetan bola api. Di tengah ledakan dahsyat yang mengguncang, Miyama Ayumi dengan cepat mengaktifkan perisai suaka miliknya, mencoba menahan serangan mematikan yang datang bertubi-tubi, sementara seseorang memanggilnya dengan teriakan panik. Saito Meiji, sang penyembuh dengan jubah putih keemasan, terlihat kesal dan menegaskan bahwa ia tidak suka dipanggil Nani, meskipun ia tetap bersiaga di medan pertempuran. Miyama Ayumi kemudian memberi perintah tegas kepada Hiyane Hitomi, seorang butler, untuk menahan pergerakan musuh sedikit lebih lama dan berhati-hati, karena mereka harus bertahan sampai orang itu tiba, yang langsung diiyakan oleh Hiyane Hitomi. Miyama Ayumi menerjang maju, melepaskan gelombang energi biru ke arah Ember, namun monster raksasa itu hanya tertawa meremehkan, menyebut perjuangan mereka sia-sia. Ember terus dihantam oleh rentetan serangan energi biru yang menghasilkan angka kerusakan besar, namun di saat yang sama, ia juga berhasil mengaktifkan pertahanan, mengurangi sebagian dampak serangan tersebut. Miyama Ayumi terlempar keras, menghantam tanah dengan suara benturan memekakan, ia pun berteriak mendesak agar seseorang segera bertindak. Tiba-tiba, Nishiroan menerjang maju dengan kecepatan kilat, aura ungu menyelimutinya, ia berseru akan mengambil alih pertarungan. Serangan energi ungu Nishiroan menghantam Ember telak, menyebabkan kerusakan masif yang terlihat dari angka-angka kerugian yang melayang di udara. Nishiroan, seorang Seeker level 96 dengan fame rank kelima, merasa puas karena akhirnya berhasil mengenai Ember dan yakin serangannya itu akan memberikan kerusakan yang signifikan. Namun, Ember membalas dengan serangan api yang membara, meluncur dengan kecepatan luar biasa, membuat Nishiroan terkejut dan menyadari bahwa kecepatan monster itu jauh melampauinya. Ember melancarkan serangan God Slayer yang mematikan, menjebak Nishiroan dalam kobaran api. Ia merasakan efek luka bakar dan kelumpuhan yang dahsyat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Nishiroan tak berdaya, Saito Meiji dan Miyama Ayumi berteriak panik memanggil namanya, putus asa di tengah serangan bos. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius muncul, memecahkan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi serpihan cahaya yang berhamburan. Kemudian, kelegaan menyelimuti mereka saat Kamahata Shizuya akhirnya tiba, dikelilingi aura listrik biru dan pedang energi merah menyala di tangannya, siap menghadapi Ember. Tanpa basa-basi, Kamahata Shizuya langsung menebas Ember dengan pedang energinya, meminta maaf karena sedikit terlambat akibat pasukan saudaranya yang merepotkan. Kamahata Shizuya menatap tajam, lalu menyatakan bahwa ia juga membawa saudaranya, dan tidak akan membiarkannya pergi ke alam baka sendirian. Kamahata Shizuya langsung menerjang, mengayunkan pedang energi kuningnya ke arah Ember yang meraup marah, seolah berkata untuk mati. Seketika, beberapa monster kecil mirip Ember menyerbu, dan Kamahata Shizuya bersama Saito Meiji, Nishiroan, dan Miyama Ayumi segera menghadapi mereka dalam pertarungan sengit. Saito Meiji berteriak memperingatkan Kamahata Shizuya untuk berhati-hati terhadap api Ember, menjelaskan bahwa terlalu dekat lebih dari 3 detik akan menyebabkan kekakuan selama 1 detik. Miyama Ayumi, Nishiroan, dan Saito Meiji menunjukkan ekspresi marah dan frustrasi, dengan Miyama Ayumi dan Nishiroan berteriak bahwa itu sudah cukup. Kamahata Shizuya melesat bagai kilat, pedang energi kuningnya berkelebat cepat menghantam Ember, dan ia menyatakan akan menyelesaikan pertarungan ini hanya dalam 3 detik. Kemudian, ia melompat tinggi, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, dan berseru bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang lebih dari cukup dari monster itu. Seketika, ledakan energi kuning raksasa meledak dari Kamahata Shizuya, menyelimuti seluruh area dan menghantam Ember dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ember terhuyung, tubuhnya kini hancur dengan lubang menganga di dadanya, retakan lava yang meredup di sekujur tubuhnya, dan monster itu bergumam tidak percaya akan kekalahan yang baru saja menimpanya. Di tengah kobaran api yang mereda, Kamahata Shizuya berdiri tegak dengan mata bersinar, saat sistem mengumumkan bahwa Guild Mapotofu telah berhasil mengalahkan bos Ember dalam waktu singkat yang memecahkan rekor. Nishiroan terkejut dan berseru tentang serangan instan yang mematikan itu, sementara Miyama Ayumi memuji Kamahata Shizuya, mengatakan bahwa itu memang yang diharapkan dari sang bos. Saito Meiji menyanggah Nishiroan, mengingatkan bahwa mereka pasti sudah musnah jika Kamahata Shizuya tidak datang.
Miyama Ayumi dengan santai berujar bahwa bos terakhir itu tidak seberapa. Namun, Nishiron bersikeras bahwa itu berkat dirinya yang mempertaruhkan nyawa untuk menciptakan celah, yang kemudian ditanggapi Saito Meiji dengan nada sinis, sementara anggota guild lain pun menyela, mempertanyakan cara bicara Nishiroan yang provokatif. Saito Meiji merenung, menyadari bahwa Kamahata Shizuya tidak hanya memiliki kemampuan tempur tingkat atas dan penilaian yang luar biasa, tetapi juga pemahaman menyeluruh tentang game inilah yang menjadikannya yang terkuat. Seorang anggota guild lain pun menyadari bahwa Kamahata Shizuya mengalahkan bos dengan mudah berkat strategi yang ia ciptakan secara instan, yang didasarkan pada pemahaman penuhnya tentang sistem game. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Kamahata Shizuya adalah Raja Azur Lane. Tiba-tiba, sebuah notifikasi berbunyi dan Kamahata Shizuya melihat antarmuka sistem yang menampilkan daftar pencapaian, menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan semua 100 pencapaian yang ada, termasuk mengalahkan bos tersembunyi Ember dan menjelajahi seluruh dunia. Setelah kemenangan atas Ember, Kamahata Shizuya terkejut melihat sebuah pencapaian unik baru yang muncul di layar, Omniscience and Omnipotence, yang mengharuskannya menjadi pemain pertama yang menyelesaikan semua pencapaian lain. Namun, keheranan itu segera berganti kepanikan saat sistem Azur Lane tiba-tiba mengumumkan penghentian layanan otomatis dalam 5 detik, membuat Kamahata Shizuya, Saito Meiji, Nishiroan, Miyama Ayumi, dan rekan-rekannya terkejut serta marah karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saat layar memudar, para pemain, termasuk Kamahata Shizuya, melepas headset VR mereka di dunia nyata, merenungkan masa depan game dan berharap bisa bertemu lagi. 5 hari kemudian, dunia nyata kembali berputar, namun pikiran Kamahata Shizuya masih terpaku pada penutupan mendadak Azur Lane, game populer yang berakhir tanpa penjelasan atau rencana versi baru, seolah-olah tidak pernah ada. Di dalam kereta yang melaju, Kamahata Shizuya masih tenggelam dalam pikirannya, merasakan kebingungan mendalam atas semua kejadian yang baru saja terjadi. Kamahata Shizuya duduk di dalam kereta, memandangi ponselnya. Ia teringat bagaimana ia dikeluarkan dari game bahkan sebelum sempat melihat efek khusus dari pencapaian uniknya. Sementara teman-teman guildnya di Mapotofu masih sibuk dengan kegiatan santai mereka. Saat kereta tiba di stasiun Namanami, Kamahata Shizuya bertanya-tanya apakah ia harus turun atau melanjutkan perjalanan. Di saat yang sama ia membalas pesan dari Suji yang menyindir ucapan terima kasih dari sistem game. Tak lama kemudian, sebuah pesan lain masuk, berisi tautan dan tulisan, Declaration of War, membuat Kamahata Shizuya bertanya-tanya apa maksud dari deklarasi perang tersebut. Ia pun membuka tautan tersebut dan menemukan siaran langsung seorang wanita berambut pirang dengan telinga kucing yang mengklaim telah menemukan petunjuk penting terkait penutupan Azur Lane, bahkan menuduh guild Mapotofu mencurigakan. Wanita itu melanjutkan dengan nada menuduh, menyoroti tingkat penyelesaian pencapaian Mapotofu yang mencapai 101%, dan secara terang-terangan menuntut Kamahata Shizuya, sebagai pemimpin guild, untuk memberikan penjelasan. Streamer dengan telinga kucing itu tampak geram, membaca komentar yang menuduh Kamahata Shizuya sebagai penyebab penutupan layanan game karena berhasil mencapai 101% achievement. Sementara Kamahata Shizuya termenung, seorang pria gemuk di depannya panik berbicara di telepon, dan wanita di sampingnya tetap tenang, seolah tidak menyadari ketegangan yang mulai merayap. Tiba-tiba, Kamahata Shizuya terkesiap, menyadari ada sesuatu yang salah saat realitas di sekelilingnya mulai bergetar dan terdistorsi. Matanya memancarkan cahaya biru terang, lalu seluruh gerbong kereta itu mulai hancur berkeping-keping menjadi fragmen digital, menarik semua orang ke dalam pusaran energi biru yang mengerikan. Kekuatan biru itu menyelimuti tangan Kamahata Shizuya, memancar dari tubuhnya saat ia menyadari apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, realitas di sekeliling Kamahata Shizuya pecah berkeping-keping, fragmen-fragmen melayang di udara, dan seorang wanita terlempar tak berdaya, membuat Shizuya terkejut melihat kekacauan di hadapannya. Namun, ia tak membuang waktu, segera melancarkan serangan energi biru dahsyat yang menyapu, membelah kekosongan dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, sesosok monster gelap dengan mata merah menyala muncul secara mengejutkan, namun di saat yang sama, sebuah entitas lapis baja bercahaya biru dengan pedang energi bangkit, berdiri kokoh di depan Shizuya dan seorang pria berambut coklat pendek, siap melindungi mereka. Tiba-tiba, sesosok monster lapis baja biru gelap dengan mata menyala dan pola listrik terang muncul, diiringi dua bayangan serupa di belakangnya, memicu seruan panik tentang keberadaan monster mengerikan itu. Kepanikan melanda warga sipil yang berteriak ketakutan, meminta bantuan dan saling dorong untuk keluar dari jalur monster lapis baja biru yang terus mendekat. Namun, Hamamata Shizuya menerjang maju, mengayunkan pedang energi biru dengan cepat, membelah udara dengan serangan mematikan yang diiringi percikan darah. Di tengah kekacauan, seorang wanita bergaun ungu terhuyung, berlumuran darah di dada, memohon pertolongan, sementara seorang pria lain tergeletak tak berdaya dengan wajah berdarah di tanah. Seketika, pedang energi besar menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan dahsyat dan retakan energi biru, diiringi teriakan putus asa yang memilukan. Hamamata Shizuya berdiri terhuyung di tengah medan pertempuran yang kacau, berlumuran darah dan diliputi kebingungan, sementara sebuah pedang energi besar menancap di tanah di depannya.
Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, sesosok Shadow Hunter Noble lapis baja biru muncul di atasnya, memancarkan kilatan energi listrik yang mengerikan. Hamamata Shizuya merasakan sensasi familiar yang membingungkan di tengah kekacauan itu. Shadow Hunter Noble itu langsung menerjang dengan tebasan energi biru vertikal yang mematikan. Hamamata Shizuya dengan cepat menyadari bahwa teknik serangan itu sangat familiar baginya. Namun, Shadow Hunter Noble itu dengan lincah berputar di udara, menciptakan pusaran energi biru yang mematikan. Hamamata Shizuya terus mengamati pergerakan musuhnya. Dengan hentakan kaki, Hamamata Shizuya menginjak tanah yang memancarkan energi biru, matanya menyala tajam. Seketika, ia teringat sosok wanita berambut pirang yang terluka parah, dan menyadari sesuatu yang penting. Di tengah pecahan energi yang berhamburan, Kamahata Shizuya menerjang maju, menolak untuk mundur sedikit pun, saat suara benturan keras menggema. Ia melihat Shadow Hunter Noble yang matanya menyala biru, lalu dengan tenang Shizuya bergumam bahwa hal itu sudah ia duga. Tiba-tiba, Kamahata Shizuya berlutut di tanah saat gelombang energi besar meledak di depannya, sementara sistem menampilkan statusnya sebagai Kamahata Shizuya, level 1, Job, None, Title, Omniscience and Omnipotence. Ia mengamati Shadow Hunter Noble yang berdiri tegak dengan jubahnya, dan Shizuya bertanya-tanya teknik apa yang sedang digunakan musuhnya itu, karena ia merasa sudah sering melihatnya. Shizuya menyadari bahwa itu adalah skill dasar seorang komandan, lalu sistem menampilkan detail Shadow Hunter Noble level 35, Job, Commander, dengan skill, Leon Slash, dan Shizuya pun langsung meneriakkan nama skill itu. Hamamata Shizuya melesat cepat, menyadari bahwa lokasi ini adalah jalan pintas menuju Worm Dungeon. Ia terus berlari menembus terowongan, memastikan bahwa ia telah tiba di Worm Station. Setelah menghantam Shadow Hunter Noble hingga hancur, Hamamata Shizuya menyadari bahwa monster itu terus menargetkannya. Ia melesat maju, tak punya pilihan selain mengambil risiko besar dalam pertarungan ini. Shizuya terus mengamati Shadow Hunter Noble yang tak henti mengejarnya, menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawanya, namun ia justru menikmati sensasi pertarungan setelah sekian lama. Hamamata Shizuya melesat cepat, menghindari serangan energi biru yang mematikan, ia menikmati sensasi bertarung dalam permainan setelah sekian lama. Namun, ekspresinya berubah serius, matanya menyala biru terang, ia menyatakan bahwa permainan sudah berakhir. Seketika, Shadow Hunter itu hancur berkeping-keping, meledak dalam semburan energi biru. Hamamata Shizuya berdiri di tengah puing-puing, levelnya melonjak drastis dari 2 hingga 8, ia merasa lega karena taruhannya berhasil. Ia teringat bagaimana skill medan dulu menyulitkannya dalam permainan, namun kini ia menyadari betapa efektifnya skill itu untuk memburu lawan berlevel lebih tinggi. Hamamata Shizuya menatap ponselnya, membaca rentetan pesan panik dari teman-temannya yang bertanya tentang Rinkai City dan apakah ia selamat, lalu ia menyadari bahwa seluruh kota telah diambil alih oleh dunia game. Tiba-tiba, 3 Shadow Hunter lain muncul di hadapannya, masing-masing dengan level 28, 30, dan 32, siap menerjang. Hamamata Shizuya terhempas ke tanah, menatap para Shadow Hunter yang semakin mendekat, ia sadar harus segera melindungi dirinya. Dengan cepat, Hamamata Shizuya mengaktifkan energinya, memancarkan aura biru terang saat ia bersiap untuk bangkit. Energi biru itu terus memancar dari tubuhnya, menyelimuti tangan dan kakinya dengan kekuatan yang membara. Kamahata Shizuya dihadapkan pada pilihan untuk menggabungkan item, namun sistem memperingatkan bahwa skill, Headstalk, akan memungkinkan pemilik asli melacak posisinya dalam 7 hari. Ia menyadari bahwa Headstalk adalah skill pelacak untuk pemain, dan kebingungan melandanya mengapa monster seperti King Shadow Archer level 25 bisa menggunakannya. Monster itu sendiri bersiap meluncurkan panah energi yang mengerikan. Tiba-tiba, panah energi raksasa melesat cepat, namun Kamahata Shizuya berhasil menghindarinya, menyebabkan ledakan dahsyat di belakangnya. Sekali lagi, pilihan untuk Fuse muncul di hadapannya, dan kali ini, tanpa ragu, ia memutuskan untuk memilih Yes. Saat energi biru terang menyelimutinya, Kamahata Shizuya merasakan kekuatan baru mengalir masuk, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa bertahan hidup adalah prioritas utamanya saat ini. Kamahata Shizuya, dengan mata biru menyala dan tubuh memancarkan energi listrik, menegaskan dalam benaknya bahwa bertahan hidup adalah prioritas utamanya saat ini. Seketika, sistem mengonfirmasi aktivasi trait unik Omniscience and Omnipotence miliknya, membuka semua kategori pekerjaan untuk komandan, serta trait serangan kooperatif, skill Leon Slash, dan skill Brave Flag. Ia terkejut menyadari bahwa semua itu adalah skill komandan yang baru saja terbuka, bertanya-tanya apakah ini efek dari Omniscience and Omnipotence. Tanpa ragu, ia segera mengaktifkan Brave Flag, sebuah skill yang akan terus-menerus mengonsumsi MP untuk meningkatkan serangan, pertahanan, dan HP maksimumnya. Dengan mata menyala dan tubuh diselimuti energi biru,
Kamahata Shizuya bertekad untuk melepaskan diri dari para pengejarnya, merasakan bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Ia kemudian menganalisis skill Leon Slash, yang memungkinkan tebasan melompat dan dapat diaktifkan hingga 3 kali secara bersamaan. Meskipun bukan skill serangan yang kuat, ia menyadari bahwa ini adalah skill pergerakan luar biasa yang memungkinkannya melakukan lompatan 3 kali lipat. Hamamata Shizuya berlari sekuat tenaga menaiki tangga, dikejar oleh beberapa Shadow Hunter yang tak kalah cepat di belakangnya. Ia terus berlari, lalu berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan bertanya-tanya apakah ia berhasil melepaskan diri dari kejaran para monster itu. Ia menghela napas lega, mengakui bahwa sesuatu telah menyelamatkannya, lalu ia memeriksa statusnya dan menyadari bahwa ia tidak lemah, bahkan para monster lebih kuat dari di dalam game. Namun, ia menyadari masalah utamanya adalah skill, Hate Style, yang dimiliki monster. Dan untuk saat ini, ia harus menyingkirkan Hate Style itu sambil bertanya-tanya apa yang akan dilakukan monster-monster itu selanjutnya. Ia melihat ke depan, dan di sana, segerombolan Shadow Hunter dengan mata merah menyala telah berkumpul, membuatnya menyadari bahwa jumlah mereka tak terbatas. Tiba-tiba, ia melihat Shadow Hunter lain berdiri di atas platform energi biru yang bercahaya, dan ia terkejut menyadari bahwa itu adalah titik respawn. Kamahata Shizuya terkejut melihat sebuah struktur bercahaya biru, menyadari itu adalah sebuah respawn point yang seharusnya hanya ada di dalam game. Ia mempertanyakan mengapa respawn point muncul di dunia nyata, lalu mengamati Shadow Hunter yang memiliki kemampuan Hate Style dan bisa respawn, membuatnya bertanya-tanya apakah monster itu adalah pemain yang dihidupkan kembali atau manusia yang dikendalikan. Kemudian, ia menyadari bahwa seluruh kota telah bertransformasi menjadi versi baru dari Azure Lane yang ia kenal. Shizuya menyimpulkan bahwa ia akan dikejar tanpa henti oleh monster-monster yang respawn selama 15 hari ke depan, dan ia harus merebut kembali senjatanya yang telah diambil. Ia menolak untuk pasrah, menegaskan bahwa ia adalah orang yang paling memahami game ini, dan ia akan bertahan hidup bahkan jika musuhnya adalah pemain abadi dan ia hanya memiliki 1 nyawa, lalu bergegas menaiki tangga menuju Worm Dungeon di Worm Station. Kamahata Shizuya akhirnya tiba di depan sebuah lubang besar di tanah, menyadari bahwa itu adalah pintu masuk Dungeon peringkat C, Farfetch'd Heart, persis seperti yang ia duga. Ia teringat bahwa cacing-cacing di dalam Dungeon itu seolah tidak memiliki koneksi langsung dengan Farfetch'd Heart, namun sebenarnya ada elemen tersembunyi yang hanya diketahui sedikit orang, memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan Dungeon tanpa harus melawan bos utamanya. Dengan strategi ini, ia berharap bisa meningkatkan levelnya sambil menghindari kejaran para pemain. Namun ia juga bertanya-tanya apakah elemen tersembunyi itu benar-benar ada di dunia ini, atau ia harus mengalahkan bos yang mustahil ia hadapi sendirian. Ia tahu peluangnya untuk mengalahkan bos sendirian saat ini hampir nol, namun tiba-tiba ia terkejut saat menyadari beberapa Shadow Hunter sudah berada tepat di belakangnya. Sialnya, para Shadow Hunter itu sudah respawn dan mengejarnya lagi, membuatnya sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerjang masuk ke dalam Dungeon. Pria berambut hitam itu berlari kencang di lorong gua yang gelap, melompat dan bermanuver menghindari rintangan, sambil terus dikejar oleh siluet-siluet misterius yang tak henti-hentinya. Ia terus menerjang maju, melesat masuk ke dalam lubang gelap yang menganga di dasar gua, mencari tahu di mana lokasi sebenarnya dari tempat ini. Namun, ia segera menyadari bahaya yang lebih besar. Dari tanah, gerombolan cacing raksasa dengan mulut bergigi tajam tiba-tiba muncul, mengancam untuk mengepungnya. Ia tahu, jika terus begini, ia akan tertangkap. Dengan cepat, ia mengaktifkan skill Leon Slash dan melompat tinggi, menebas cacing-cacing itu dengan serangan mematikan, membuat mereka terpotong-potong. Setelah berhasil mengatasi ancaman itu, ia menghela napas lega, menyadari betapa tipisnya ia lolos dari maut. Setelah berhasil menghindari kejaran cacing, pria berambut hitam itu terkejut melihat sebuah bola bercahaya besar di tanah, menyadari itu adalah air mata Faraf yang legendaris. Seketika, tetesan air bercahaya biru mulai jatuh ke tangannya, dan sebuah notifikasi sistem muncul, menunjukkan peningkatan status O0001. Kemudian, sebuah pesan sistem muncul, mengumumkan dimulainya ujian Faraf dan memperingatkan bahwa kekuatannya kini mengalir ke tubuhnya, dengan kutukan jika diinterupsi. Pria itu tersenyum tipis, menyadari bahwa ini persis seperti yang terjadi dalam game, di mana satu tetes setiap detik akan memberinya 1 poin status dalam 100 detik, dan ia bisa mendapatkan 50 poin dalam 3 hari. Poin status terus bertambah dengan cepat, satu demi satu, saat pria berambut hitam itu duduk bersila, matanya terpejam, dan tubuhnya diselimuti aura biru yang menyerap kekuatan Faraf. Namun, tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusuk, memegangi kepalanya yang berdenyut-denyut, dikelilingi oleh aura gelap yang mengganggu, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, Kamahata Shizuya melihat ilusi Shizuya, wanita berambut pirang, menjerit kesakitan dengan luka berdarah di perutnya, sementara sosok berarmor biru gelap dengan mata merah menyala berdiri di belakangnya, seolah baru saja menyerang.
Ia menyadari bahwa kondisi mentalnya sedang terganggu dan ini adalah perbedaan nyata antara pengalaman di dalam game dan realitas yang ia hadapi sekarang. Di tengah pusaran energi biru, ia mendengar suara-suara memanggil namanya, termasuk suara yang ia kenali sebagai Hitomi, memicu pertanyaan di benaknya. Kemudian, ilusi rekan-rekan guildnya, termasuk pria berambut abu-abu kuncir, Shizuya, dan Hitomi, muncul tersenyum memanggilnya, namun seketika mereka berubah menjadi tengkorak mengerikan yang mengejeknya karena terlambat. Kamahata Shizuya menjerit kesakitan, wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa akibat serangan mental yang semakin intens. Ia berlutut, wajahnya menahan rasa sakit saat serangan mental itu semakin hebat, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Lalu, sebuah tetesan air bercahaya biru jatuh ke lantai gua. Ia menyadari 2 hari telah berlalu dan hanya tersisa 1 bulan lagi, lalu dengan tekad bulat ia menusuk dadanya sendiri, membuat darah menyembur keluar. Ia terkejut sesaat, namun kemudian siluet pria berarmor biru gelap dengan mata merah menyala itu menerjangnya, menjatuhkannya tanpa ampun. Terbaring tak berdaya, ia merenungkan apakah ini adalah akhir, menyadari bahwa sebagai manusia biasa, ia tak mungkin mengalahkan pemain yang bisa bangkit kembali tanpa batas. Ia terbaring, berpikir untuk menyerah agar penderitaan ini berakhir, namun di tengah keputusasaan itu, sebuah bisikan tekad muncul, menolak untuk membiarkannya menyerah begitu saja. Ia menjerit menolak, darah mengalir dari bibirnya, saat tetesan air biru memancar di sekelilingnya, menandakan perjuangan batinnya yang mencapai puncaknya. Kemudian, sebuah pesan sistem muncul, menyatakan bahwa ia telah diakui oleh Faraf dan menjadi bagian dari spesies tersebut, sementara seekor ular coklat melilit kepalanya, menandakan penerimaan kekuatan baru. Ia memegangi dadanya, terkejut menyadari bahwa semua penderitaan dan kekalahan yang baru saja dialaminya hanyalah ilusi belaka. Merasa pusing dan lemas, ia menyadari bahwa ia belum makan atau minum selama 3 hari, lalu memutuskan untuk segera keluar dari gua. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati sekumpulan cacing yang sebelumnya menyerangnya, yakin bahwa setelah melewati ujian, makhluk-makhluk itu tidak akan lagi menyerangnya. Tiba-tiba, 4 mata merah menyala muncul dari kegelapan pekat di ujung gua, diiringi suara desisan dari gerombolan cacing yang memenuhi lantai, membuat pria itu terkejut. Seketika, seekor cacing raksasa dengan mulut penuh gigi tajam menerjang keluar, memancarkan aura mengerikan. Pria itu langsung menyadari bahwa itu adalah bos Dungyeon yang sebenarnya. Dari tubuh cacing raksasa itu, cairan putih kental yang disebut Worm Essence menetes perlahan ke tanah, membentuk genangan kecil. Pria itu menatap cairan itu, bertanya-tanya apakah mengonsumsinya akan memulihkan kesehatannya. Setelah diterima sebagai sekutu, ia melangkah keluar, menyadari bahwa semua pemain level tinggi yang sebelumnya berada di pintu masuk telah pergi, hanya menyisakan pemain di bawah level 20. Ia menyadari kekuatannya setara dengan level 25, namun ia harus menyelesaikan semua ini sebelum para pemain level tinggi kembali. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan cepat menggunakan skill Leon Slash, tebasan energi biru yang memanjang langsung membelah musuh di depannya. Ia menerjang maju dengan stun rush, lalu kembali melompat tinggi dan menghantam musuh yang terpental dengan tebasan Leon Slash kedua. Namun, di saat yang sama, sebuah panah energi biru melesat cepat ke arahnya, serangan Chase Arrow dari musuh yang tak terduga. Dengan sigap, ia mengaktifkan Brave Flag, meningkatkan kecepatan geraknya hingga 20% untuk menghindari serangan mematikan itu. Kamahata Shizuya melesat cepat, skill Brave Flag miliknya meningkatkan kecepatan geraknya hingga 20%. Ia kemudian melayangkan tendangan keras ke sebuah kotak merah, menciptakan ledakan dahsyat di sekitarnya. Namun, ia merasakan kelelahan yang luar biasa dan menyadari bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di tempat itu. Di saat yang sama, ia melihat siluet musuh berarmor biru gelap dengan mata merah menyala dan efek listrik di atasnya, lalu berpikir ia harus segera keluar selagi pandangan musuh terhalang. Tapi tiba-tiba, siluet berarmor biru gelap itu menerjang dan menyerangnya, menyebabkan darah menyembur dari bahu kiri Kamahata Shizuya. Ia menyadari objek bercahaya itu adalah batu portal, yang menjelaskan mengapa para Shadow Hunter bisa tiba secepat ini. Kamahata Shizuya, berlumuran darah, menyadari ia tak bisa lagi menghindari serangan yang datang, dan menerima hantaman telak. Tiba-tiba, sebuah pusaran raksasa, menyerupai cacing tanah kolosal, muncul dan menyapu para Shadow Hunter di sekitarnya. Lalu, dari kegelapan, gerombolan cacing-cacing besar itu muncul dengan raungan memekakan, beberapa di antaranya sudah terlihat terluka dan menggeliat di tanah. Kamahata Shizuya berdiri, merasa lega karena telah diselamatkan, dan mengakui bahwa ia pasti sudah mati tanpa bantuan mereka. Kemudian, ia melihat dadanya memancarkan aura hijau, bertanya-tanya berapa banyak esensi yang tersisa. Ia menoleh, matanya terbelalak saat melihat sebuah portal stone bercahaya biru, menyadari inilah sumber kedatangan para Shadow Hunter. Dengan cepat, ia memerintahkan para cacing untuk menelan batu portal itu dan bergerak secepat mungkin,
karena ukuran cacing yang besar akan mempermudah mereka melarikan diri. Ia kemudian menyuruh mereka untuk menghancurkan musuh dengan pergerakan mereka, lalu terkejut saat menyadari ia bisa mendapatkan pengalaman dari cacing yang dikalahkan. Levelnya langsung naik 5 tingkat. Namun, ia merasa kesal karena peralatan yang jatuh hanya bisa diambil oleh cacing. Mengutuk para bajingan kaya yang diuntungkan sistem ini. Ia memutuskan untuk mundur sementara, sebelum musuh-musuh itu bangkit kembali, merasa sangat kesal karena mereka bisa terus-menerus muncul. Ia bersumpah akan menemukan cara untuk menghentikan mereka agar tidak kembali lagi. Kota dilanda kekacauan parah, drone hitam bertebaran di udara, sementara bangunan-bangunan terbakar dan Shadow Assassin dengan armor biru menyerang tanpa henti. Pengumuman darurat dari drone terus menyerukan evakuasi dan menjanjikan bantuan militer dalam 2 hari. Drone putih melayang rendah di depan sebuah toko serba ada, terus menyiarkan perintah untuk tetap tenang dan segera mengungsi, sementara seorang warga sipil mendesak rekannya untuk bergegas. Namun, di dalam toko, Kokone tetap asyik bersenandung dengan headphone pink-nya, seolah tak terganggu oleh situasi di luar, lalu menjawab bahwa ia akan segera datang. Shizuya mengambil minuman dari lemari es, sementara Kokone menyatakan ingin membayar, mengabaikan ledakan besar dan api yang terlihat jelas dari luar toko. Ia mengeluh tidak ada pegawai dan memutuskan untuk melakukan swalayan, sementara sistem di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan glitch. Kokone keluar dari toko, masih mengeluh tentang sinyal ponsel yang buruk, tanpa menyadari kekacauan di sekitarnya. Ia berjalan santai di tengah kerumunan warga sipil yang panik berlarian, dengan santai menyatakan bahwa ia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lengannya, membuat Kokone terkejut dan menjatuhkan ponsel serta barang-barang belanjaannya hingga berhamburan. Pria berhoodie itu segera membekap mulut Kokone, menyuruhnya diam saat Kokone masih terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Sebuah kaki besar berarmor gelap dengan aksen biru tiba-tiba menghentak tanah di dekat mereka, menimbulkan suara berat yang mengancam. Kokone baru menyadari bahaya yang mengintai, mengakui bahwa ia terlalu asyik dengan ponselnya, sementara di hadapan mereka kini berdiri Shadow Assassin level 25 yang mengerikan. Tiba-tiba, Shizuya berteriak bahwa mereka telah terlihat, mendesak Kokone untuk segera lari saat Shadow Assassin mulai mengejar dari kejauhan di tengah reruntuhan kota. Shadow Assassin melancarkan serangan cepat, namun Shizuya berhasil menghindarinya dengan gesit, sementara Kokone berteriak memperingatkan dari belakang. Namun, Kokone terjatuh dan terbaring di tanah, menatap dengan mata terbelalak penuh keterkejutan melihat bahaya yang begitu dekat. Tanpa ragu, Shizuya menerjang maju, melancarkan tendangan kuat yang memancarkan energi biru ke arah Shadow Assassin, melindungi Kokone yang terbaring di belakangnya. Identitasnya kini terungkap sebagai komandan level 17. Shizuya menarik Kokone dengan panik, mendesaknya untuk segera bergerak karena mereka tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Namun, Kokone justru protes, mengatakan barang belanjaannya masih tertinggal. Shizuya kemudian memarahinya, menyebutnya tidak peka dan meminta Kokone memikirkan situasi genting mereka. Tapi Kokone dengan santai membalas bahwa monster-monster itu tidak akan menyerang. Shizuya terkejut mendengar ucapan itu, namun Kokone hanya tertawa kecil, menganggapnya tidak penting. Lalu, Kokone mengalihkan perhatiannya, menunjuk ke tangan Shizuya yang memancarkan garis-garis cahaya biru, merasa penasaran. Shizuya menatap tangannya yang kini memancarkan energi biru, merenungkan banyak hal yang telah terjadi. Ia berpikir bahwa ia tidak akan bertarung dengan senjata ini, dan ia telah menyelamatkan orang yang sama seperti terakhir kali. Shizuya membuat keputusan tegas, matanya memancarkan cahaya biru intens dan air mata energi mengalir di pipinya, seolah mengakhiri sebuah fase penting dalam dirinya. Kota Rinkai masih diselimuti kobaran api di bawah langit senja, namun kemudian fokus beralih ke jalan setapak berhutan, di mana Kokone memanggil seseorang dengan nada ceria. Kokone bertanya apakah ini kali pertama Shizuya di Rinkai. Merasa aneh karena Shizuya justru tampak lebih tahu banyak tentang tempat itu daripada dirinya yang sering bermain di sana. Shizuya hanya menjawab singkat bahwa ia memang punya peta. Namun dalam benaknya ia menyadari bahwa ia lebih akrab dengan area pemula, Desa Robin, di Azure Lane daripada kota Rinkai itu sendiri. Lalu peta di tangannya berubah menjadi proyeksi digital yang familiar. Peta Rinkai City dan Desa Robin benar-benar cocok, membuat Shizuya berpikir mungkin Desa Robin memang dimodelkan dari Rinkai City. Kemudian, ia bertanya mengapa Kokone mengikutinya ke tempat sepi ini, sementara ia sendiri datang untuk memeriksa sesuatu. Kokone, yang terlihat kesal, langsung meminta Shizuya berhenti memanggilnya "kau" dan memperkenalkan dirinya sebagai Kokone Ichijo, menegaskan agar Shizuya memanggilnya Kokone. Keduanya terus menuruni jalur berunda di area berhutan itu. Kokone dengan santai menjelaskan bahwa ia mengikuti Shizuya karena itu terasa menyenangkan, sementara Shizuya dalam hati menganggap Kokone tidak memiliki rasa bahaya sama sekali. Akhirnya mereka tiba di pintu masuk gua, sebuah cahaya biru terang memancar dari tangan Shizuya dan Kokone, menerangi tulisan, "Gua tersembunyi," yang terpampang di atasnya, dan Kokone berseru bahwa mereka sudah sampai. Mereka pun melangkah masuk lebih dalam ke dalam gua,
Cahaya biru dari tangan mereka terus menyinari kegelapan, dan Kokone menyadari bahwa tempat itu adalah tempat perlindungan serangan udara lama yang biasa mereka gunakan untuk bermain. Saat mereka terus berjalan, Shizuya tiba-tiba mengangkat jari ke bibirnya, memberi isyarat agar Kokone segera diam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam kegelapan gua. Shizuya terjun bebas ke dalam lorong berputar, mendekap Kokone erat di tengah kilauan energi. Sementara di bawahnya, dua pria bersenjata sudah melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah sesuatu, mengeluh tentang ledakan dan tembakan yang seharusnya untuk bos. 3 monster lapis baja, seorang Shadow Magician level 20 dan 2 makhluk berarmor biru yang diidentifikasi sebagai Shadow Soldier level 22, menerjang maju dengan kecepatan tinggi, memancarkan aura berbahaya. Shizuya cepat menganalisis musuh baru, Shadow Cleric level 18, menyadari peringkat mereka lebih rendah dan kurang pengalaman bertarung dibandingkan lawan sebelumnya. Shizuya melesat maju dengan ledakan energi biru, menyatakan keyakinannya bahwa mereka bisa menang, sementara Kokone memanggil namanya dengan cemas. Shizuya melancarkan serangan energi kuning di udara, sementara salah satu pria bersenjata memperingatkan adanya musuh lain. Shizuya segera menghindar dari serangan menyapu, membuat pria bersenjata lainnya terkejut menyadari salah satu entitas adalah manusia. Shizuya melancarkan tebasan energi kuning yang mematikan ke arah Shadow Magician, yang bergerak menghindar, sementara Shizuya memperingatkan untuk melumpuhkan penyembuh terlebih dahulu. Ia bergerak sangat cepat, menghindari serangan dari Shadow Magician dan Shadow Cleric, menyadari bahwa tanpa penyembuh, para tank akan mudah diterjang, lalu ia mengejek musuh yang terlalu lambat. Di saat yang sama, dua pria bersenjata di bawah Shadow Cleric melepaskan tembakan bertubi-tubi, salah satunya berteriak akan memberikan perlindungan. Namun, Shadow Cleric dengan sigap menciptakan dinding es biru raksasa yang membeku, menghalangi semua serangan yang datang. Setelah ledakan dan pecahan es mereda, Shizuya dan pria bersenjata itu berdiri di tengah kekacauan, bertanya-tanya kemana perginya para monster. Shizuya, dengan tangan yang masih memancarkan cahaya biru redup, menyatakan bahwa musuh-musuh telah mundur untuk sementara waktu, mengingatkan agar mereka tidak membuang-buang tembakan. Tiba-tiba, seorang pria bersenjata mengarahkan pistolnya pada Shizuya, menuduhnya sama dengan para monster. Namun Shizuya dengan cepat membela diri, bertanya mengapa ia harus membuktikan dirinya bukan musuh, padahal ia bahkan belum mengeluarkan senjatanya. Namun, Kokone segera berteriak, bersumpah bahwa Shizuya adalah manusia dan ia akan menjaminnya. Pria bersenjata itu kemudian menambahkan bahwa Shizuya telah menyelamatkannya di kota sebelumnya, dan seorang wanita berjaket militer hijau itu dengan tegas menyarankan agar mereka melanjutkan pembicaraan di dalam. Di dalam gua, di tengah kerumunan warga sipil yang berlindung, seorang pria berambut pirang bertanya apakah orang lain adalah instruktur di Akademi Cadangan Angkatan Darat, sementara dua api kecil melayang di atas mereka. Kokone dengan bersemangat mengatakan bahwa ia juga pernah berlatih di akademi yang sama. Lalu ia menjelaskan bahwa mereka datang dalam sebuah misi namun tiba-tiba semua komunikasi terputus, membuat mereka dikejar monster dan akhirnya terpaksa berlindung di gua ini. Wanita berjaket militer hijau itu kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka selamatkan di sepanjang jalan adalah warga sipil. Namun ia menambahkan bahwa awalnya ada ratusan dari mereka. Shizuya menimpali bahwa kekacauan ini sudah di luar nalar, dan melindungi begitu banyak orang saja sudah sangat sulit. Namun ia menduga mereka tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Wanita itu membenarkan, mengatakan bahwa ini adalah kisah yang kejam jika dugaannya benar. Shizuya kemudian menyadari bahwa gua tersembunyi ini adalah sebuah dungeon yang harus diselesaikan oleh semua pemula, dan ia menatap dua sosok berarmor yang berdiri di kejauhan. Di hadapan mereka, terungkaplah identitas bos dungeon tersebut, sepasang iblis kembar, Twin Demon, Claw, level 15 dan Twin Demon, Crossbow, level 18. Shizuya dan Kokone bertarung sengit melawan sepasang Twin Demon. Shizuya menargetkan iblis jantan yang memiliki serangan jarak dekat mematikan namun gerakannya lambat, sementara Kokone menghadapi iblis betina yang lincah dan akurat meski kekuatannya rendah. Tiba-tiba, Shizuya mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya, membuat Kokone panik bertanya ada apa, namun Shizuya hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Shizuya akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi kini masuk akal. Dunia game telah merasuki realitas, membuat segalanya terhubung, dan mengubah dunia manusia menjadi sarang monster. Ia menyadari bahwa makhluk-makhluk berarmor gelap yang muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka itu adalah para pemain. Lebih mengerikan lagi, para pemain itu bisa membunuh manusia atas nama keadilan, membuat Shizuya bertanya-tanya siapa yang menciptakan game sekejam itu. Tiba-tiba, kaleng-kaleng minuman di tanah terlempar dan debu berhamburan, menandakan seseorang baru saja bergerak cepat atau mendarat di tengah kekacauan. Takuto, Shion, Akina, dan seorang pria berambut hitam lainnya sontak panik, menyadari bahwa musuh telah tiba dan jumlah mereka lebih banyak serta semakin kuat dari sebelumnya. Pria berambut hitam itu langsung berseru akan memeriksa situasi, namun seorang wanita segera mencoba menahannya. Shion dengan sigap memerintahkan semua warga sipil untuk segera bersembunyi di belakang, menegaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu. Akina mengintip dari balik rintangan,
terkejut melihat 5 monster lapis baja biru gelap, Shadow Warrior, King Shadow Archer, dan Shadow Magician, muncul di hadapan mereka. Pria di tengah memerintahkan Xion untuk mengevakuasi warga sipil, menegaskan bahwa mereka akan mengurus sisanya. Xion segera mengiyakan, bersiap untuk bertindak. Di tengah kilatan cahaya dan ledakan, 3 musuh baru muncul, Shadow Warrior level 21, King Shadow Archer level 25, dan Shadow Magician level 20, siap menghadapi mereka. Pria di tengah dengan mata biru menyala, menyatakan kesiapannya menghadapi kegelapan, lalu memerintahkan Takuto dan Xion untuk memberikan dukungan tembakan saat ia menerjang maju. Keduanya mengerti dan bersiap. Seketika, pria di tengah melancarkan serangan verbal yang dahsyat, menghantam Shadow Warrior dengan ledakan api besar. Namun, di saat yang sama, ia harus bergerak cepat menghindari rentetan serangan api dan ledakan yang datang dari berbagai arah. Shizuya segera mengambil posisi bertahan, menangkis serangan Shadow Warrior yang menerjangnya dengan gelombang energi biru yang memancar kuat. Di saat yang sama, Takuto dan Xion tanpa henti memberondong musuh dengan tembakan senjata mereka, menciptakan rentetan kilatan api dan suara letusan yang memekakan telinga. Shizuya bergerak lincah, dengan cepat menghindari serangan energi hijau dari Shadow Magician dan panah energi biru yang melesat ke arahnya. Ia menyadari musuh-musuh ini hanyalah pemula yang menggunakan skill dasar. Kemudian, dengan mata menyala merah, Shizuya melesat maju, bertekad untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Ia berhasil menghindari panah energi biru yang ditembakkan oleh King Shadow Archer level 25, yang menggunakan kombinasi skill, panah lampu, dan tembakan teknis yang mematikan. Ia melesat cepat, kakinya menghentak tanah hingga retak, menghindari serangan energi biru yang melesat ke arahnya, dan menyadari bahwa musuh menggunakan technical shot. Ia segera menganalisis situasi, menyimpulkan bahwa hanya King Shadow Archer yang tampak memiliki pengalaman tempur sesungguhnya. Sebuah ledakan besar tiba-tiba mengguncang area itu, dan di tengah kekacauan, Takuto terus menembakkan senapannya sambil khawatir menanyakan keadaan rekannya. Ia membalas dengan tebasan pedang energi biru ke arah Shadow Magician, namun ia menyadari bahwa kekuatan tempur para pemain musuh jelas-jelas meningkat pesat. Ia menyadari bahwa peningkatan kekuatan dan kemahiran musuh ini berasal dari penggunaan pemain sebagai wadah mereka. Ia mengutuk karena kerusakan yang baru saja ia berikan pada Shadow Magician level 20 itu langsung pulih seketika, membuat serangannya sia-sia. Ia menyadari bahwa musuh bahkan memiliki seorang pemanah untuk melindungi penyembuh itu. Sementara itu, Shizuya terus bergerak cepat, menghindari rentetan serangan energi biru yang menghantam tanah di sekelilingnya. Shizuya menyadari ia tidak bisa mendekati musuh sama sekali, dan untuk menembus situasi ini, ia merasa tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan mereka. Di saat yang sama, Takuto dan Xion sudah bersiap dengan senjata mereka, menghadapi ancaman di depan. Namun, keraguannya terhenti saat Shadow Warrior menerjang dan menghantamnya dengan pukulan telak, membuat Shizuya terlempar jauh. Ia menghantam tanah dengan keras, menimbulkan debu tebal di sekitarnya, sementara Takuto terkejut melihatnya dan berseru bahwa ini terlalu berbahaya. Shizuya hanya bisa mengerang kesakitan, tergeletak tak berdaya. Shizuya bergulat dengan dilema berat, ia berpikir bahwa di dalam game, ia tidak akan ragu mengorbankan siapapun untuk membalikan keadaan. Namun kini orang-orang itu adalah manusia hidup, dan ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar akan melakukannya. Di tengah gemuruh yang mengancam, beberapa warga sipil, termasuk anak-anak kecil, meringkuk ketakutan di tanah. Akina kemudian menghampiri seorang gadis kecil yang ketakutan, memberinya permen lollipop, dan mengatakan bahwa gadis itu akan cepat berkerut jika terus-menerus cemberut, yang dibalas dengan ucapan terima kasih pelan dari sang gadis. Akina berlutut di hadapan gadis itu, menenangkannya dan bertanya di mana ibu dan ayahnya berada. Gadis kecil itu mulai menangis, ia mencoba menjelaskan bahwa orang tuanya membawanya kepada Akina, namun suaranya tercekat dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Di tengah baku tembak sengit, Kamahata Shizuya terus melawan Shadow Warrior, King Shadow Archer, dan Shadow Magician yang menyerang tanpa henti dengan api dan energi. Takuto, sambil menembakkan senapannya bersama Xion yang juga menembak, berseru kepada Shizuya bahwa mereka harus mundur dan ia akan membuka jalan dengan bom. Xion, dengan ekspresi serius, mendengar Takuto menjelaskan bahwa dengan rencana itu, mereka bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Namun, Shizuya berteriak, sekali lagi, lalu ia menerjang maju dengan kecepatan tinggi, mengaktifkan Brave Flag yang langsung meningkatkan kecepatan gerak dan batas HP sekutu. Dengan mata bersinar biru, Shizuya melancarkan tebasan energi biru yang dahsyat sambil bergumam meminta maaf, sementara Akina di belakangnya hanya bisa memanggil nama, kakak, dan kakak laki-laki, dengan cemas. Kokone Ichijo yang ketakutan bertanya apakah mereka tidak akan mati, tepat saat Takuto terkena serangan energi biru Shizuya, dan ia teringat bahwa Takuto telah memberitahunya sesuatu secara rahasia. Xion teringat sesuatu yang Takuto pernah katakan pada Akina, sebuah peringatan tentang tembakan teknis, yang berarti jika tembakan pertama meleset, tembakan kedua akan segera menyusul,
dan Shizuya pun langsung tersentak di tengah ledakan energi. Shizuya merasakan penyesalan mendalam, ia meminta maaf karena harus mengalahkan para pemain dan merasa tidak punya pilihan lain selain mengorbankan mereka demi tujuan yang lebih besar. Matanya memancarkan cahaya biru yang tajam. Sebuah sistem khusus di Azur Lane yang disebut Chain dijelaskan, mengikat kekuatan dua orang seperti yang terlihat dari dua Twin Demon yang mengerikan, dan energi mulai bergejolak, menandakan aktivasi ikatan kekuatan tersebut. Shion berteriak panik memanggil Takuto, menyadari konsekuensi mengerikan jika salah satu pemain terpilih terbunuh, ia pun berlutut di samping Takuto yang tergeletak, mendesak dirinya dan yang lain untuk tetap fokus di tengah kekacauan. Shizuya, dengan pedang energi biru di tangannya, berlutut dan langsung memerintahkan semua orang untuk mundur, menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk berduka di tengah pertempuran yang masih berlanjut. Ledakan keras mengguncang area, membuat Shion terkejut dan menembakkan pistolnya, sementara Takuto melompat mundur, keduanya diliputi kepanikan di tengah puing-puing yang berterbangan. Shion kemudian berlutut, air mata mengalir deras di wajahnya saat ia melihat Takuto terbaring tak bergerak, menyadari bahwa Takuto tidak akan pernah mendengarkan dirinya dan memilih bertahan untuk menyelamatkan warga sipil yang bisa saja melarikan diri, mengorbankan kesempatan mundur. Ia menangis terseduh-seduh, bertanya-tanya orang bodoh macam apa Takuto itu, lalu bangkit dengan kemarahan yang membara, memancarkan aura energi yang menggelegar dari tubuhnya. Namun, ia tiba-tiba batuk-batuk hebat, tubuhnya bergetar kesakitan, masih diliputi kesedihan yang mendalam. Di saat yang sama, Takuto yang tadi terbaring tak sadarkan diri, tiba-tiba bangkit dan memegangi dadanya, terkejut dan bertanya apa yang baru saja terjadi, membuat Shizuya yang berada di belakangnya ikut terheran-heran. Shizuya menyadari perhitungannya tepat, karena efek Brave Flag yang meningkatkan HP dan pertahanan, serangan itu bukanlah pukulan fatal. Skill Brave Flag yang aktif itu terus-menerus mengonsumsi MP untuk meningkatkan kecepatan gerakan sekutu dalam radius 800 meter sebesar 20%, pertahanan 5%, dan HP maksimum 5%. Kemudian, Shizuya mengamati hasil serangannya dan bertanya-tanya apakah ia telah mengalahkan semua musuh. Namun ia merasa luka yang ditimbulkan terlalu ringan, membuatnya berpikir apakah ia meremehkan pertahanan musuh. Di saat yang sama, Shion memukul dada Takuto dengan keras, melampiaskan amarahnya dan menyebut Takuto bodoh. Keduanya terkejut saat sebuah kilatan cahaya tiba-tiba muncul di samping mereka, membuat Shion mengangkat tangannya. Takuto menatap tangannya yang memegang sebuah cincin bersinar, bertanya-tanya apa benda itu yang tiba-tiba muncul di sana. Takuto menghibur Shion yang terlihat sangat emosional, mengatakan bahwa ia tadinya akan memberikan sesuatu padanya setelah mereka aman, namun tak disangka benda itu justru menyelamatkan mereka. Kemudian, Shion memeluk Takuto dengan erat, air mata membasahi wajahnya, mengungkapkan bahwa ia sudah menunggu momen ini selama ini. Ia terus menangis, meluapkan segala emosi dan kelegaan yang telah lama tertahan. Di sisi lain, Shizuya, dengan mata bersinar biru, tersenyum tipis sambil Akina bersandar padanya. Keduanya merasa aman setelah pertempuran sengit. Ia lalu bertanya pada Akina apakah ia melihat situasi dengan kedua Twin Demon, merenungkan ikatan cinta mereka dalam game. Takuto tersenyum pada Shion yang masih menyeka air matanya, mengatakan bahwa mereka berhasil menghindari kematian bahkan dari bos pemula berkat sistem, dan bahwa sepertinya ini bukanlah permainan yang kalah. Shizuya menatap ke depan dengan mata bersinar biru, senyum tipis tersungging di wajahnya, seolah menyatakan ada peluang untuk menang dalam situasi genting ini. Namun, 30 menit kemudian, wajah Shizuya tampak kotor dan kelelahan. Matanya kembali memancarkan cahaya biru yang muram, mengisyaratkan bahwa tantangan belum berakhir. Keputusasaan pun kembali menghantam, saat monster raksasa menjulang tinggi di hadapan Shizuya dan Akina, membuat mereka terlihat begitu kecil dan tak berdaya di bawah bayang-bayang ancaman baru yang jauh lebih besar. Pria berambut panjang hitam itu berteriak marah, menolak keras gagasan untuk keluar dari tempat perlindungan. Ia menegaskan bahwa evakuasi mereka ke tempat itu adalah untuk keselamatan, dan keluar sekarang sama saja dengan bunuh diri karena di luar penuh monster. Akina menyetujui, menegaskan bahwa mereka tidak akan keluar, lalu ia menjelaskan bahwa musuh sudah mengetahui lokasi mereka. Ia memperingatkan bahwa meskipun mereka baru saja menang, lebih banyak musuh akan datang menyerang. Tidak hanya itu, Shizuya menambahkan dengan tenang bahwa jika prediksinya benar, musuh yang baru saja mereka kalahkan akan bangkit kembali dan menyerang lagi, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar itu, pria berambut panjang hitam itu semakin marah, berteriak bahwa tidak ada gunanya melawan jika musuh bisa bangkit kembali tanpa batas, dan lebih baik mereka semua mati saja. Lebih lanjut, pria itu mempertanyakan mengapa mereka harus mempercayai prediksi Shizuya. Ia menuding bahwa tubuh Shizuya mirip dengan monster-monster itu, sehingga tidak ada yang tahu apakah Shizuya adalah teman atau musuh. Kotona menuduh Shizuya mencoba memprovokasi kepanikan dan membunuh mereka semua. Namun pria berambut panjang hitam membalas dengan marah, mempertanyakan tuduhan itu, lalu Kotona justru membalas dengan sinis, menyuruh mereka mati seperti anjing liar. Tangan bersarung tangan hitam saling menggosok, menandakan ketegangan,
Lalu pria berambut coklat pendek mengusulkan untuk membagi kelompok. Mereka yang ingin pergi akan ikut dengannya mencari bala bantuan di bandara, sementara yang lain bisa menunggu. Ia juga mengungkapkan bahwa shelter mereka akan segera ditemukan, membuat pria berambut panjang hitam bertanya apa yang akan dilakukan semua orang. Seorang anak perempuan berambut pirang dengan polos menyatakan akan mengikuti Akina dan kakak laki-laki, memilih untuk bergabung dengan kelompok yang akan bergerak. Beberapa pria lain dengan antusias bertanya apakah bandara akan aman, lalu menyatakan akan ikut juga, menunjukkan semakin banyak yang setuju dengan rencana evakuasi. Akhirnya, pria berambut panjang hitam yang sebelumnya menolak, mengalah dengan ekspresi lelah, menyetujui rencana tersebut. Pria berambut panjang hitam itu akhirnya mengalah dengan helaan napas berat, sementara Kotona hanya menyeringai sinis melihatnya. Shizuya segera memerintahkan semua orang untuk berkemas, bersiap pergi ke bandara dalam 30 menit, lalu Akina memanggilnya, menanyakan sesuatu. Akina menatap Shizuya, mempertanyakan bagaimana ia bisa begitu yakin musuh akan bangkit dan menyerang lagi. Kotona menyela, menanyakan mengapa Shizuya begitu berpengetahuan tentang bencana yang baru pertama kali terjadi ini, namun Shizuya hanya menjawab bahwa itu adalah masalah korelasi. Shizuya menjelaskan bahwa jika karakter morph muncul di dunia nyata, ada dua kekuatan absolut, kemampuan untuk berkembang secara stabil menggunakan peringkat, peralatan, bakat, dan skill, namun bagian kedua yang merepotkanlah yang menjadi fokus utamanya. Shizuya menjelaskan bahwa para pemain bisa bangkit kembali tanpa batas dan terus mencoba lagi, sementara Kotona mendengarkan dengan ekspresi serius. Sebuah layar sistem muncul, menunjukkan status Clear Violet dengan opsi untuk keluar atau mencoba lagi, menegaskan bahwa selama sistem ini tidak berubah, perlawanan mereka tidak akan pernah menang. Namun, seseorang mempertanyakan mengapa Shizuya tetap begitu tenang, dengan mata yang memancarkan energi biru. Shizuya balik bertanya kepada pria militer di sampingnya, apakah mereka juga tidak tenang, karena baginya, ketenangan itu adalah hal yang normal. Pria militer itu mengakui bahwa mereka adalah tentara terlatih, namun ia menegaskan bahwa mereka tidak pernah dilatih untuk melawan monster semacam itu, dan kini baik mental maupun fisik mereka telah mencapai batasnya, terlihat dari tangannya yang gemetar. Shizuya menatap pria militer itu, lalu bertanya mengapa mereka terus memaksakan diri begitu keras. Seorang pria berambut coklat pendek menatap Shizuya, menyatakan bahwa ia tidak akan bisa melindungi semua orang di sana, menekankan realitas pahit yang harus dihadapi. Ia melanjutkan, bahwa Shizuya dan Kotona justru akan lebih mungkin selamat jika mereka pergi berdua saja, menyiratkan pengorbanan yang mungkin tak terhindarkan. Pria itu kemudian tersenyum tipis, mengakui bahwa Shizuya tidak memiliki niat buruk dan bahwa sarannya memang benar adanya. Kemudian, mereka semua mengamati sebuah lambang di dinding yang dulunya adalah bendera nasional, membuat pria berambut coklat pendek itu bertanya-tanya mengapa lambang tersebut kini berada di tempat seperti itu, sementara Shizuya merenungkan kebingungannya saat pertama kali menemukan hal serupa. Pria berambut coklat pendek itu kembali menegaskan, menyarankan Shizuya untuk tidak terlalu memaksakan diri dan jika situasi memburuk, ia dan Kotona harus melarikan diri berdua saja. Akina, yang memegang erat tangan seorang anak perempuan berambut pirang, memikirkan rahasia tentang anak itu, bahwa karena usianya yang masih muda, ia mungkin tidak akan bisa memiliki anak lagi, dan Akina selalu memikirkan hal itu meskipun tidak mengatakannya. Shizuya terkejut saat Takuto mengatakan bahwa itulah mengapa ia tidak pernah menerima pengakuannya, dan di saat yang sama, energi biru mulai memancar dari tangan Takuto. Tiba-tiba, seberkas energi biru melesat cepat, membuat Shizuya berteriak agar Kotona berhati-hati sambil mendorongnya menjauh dari serangan. Darah menyembur saat serangan itu mengenai target, dan Shizuya merasakan luka di pipinya, sementara Kotona menunjukkan ekspresi kaget dan kesakitan yang mendalam. Shizuya, dengan pipi terluka, menyadari bahwa serangan itu berasal dari musuh yang sama seperti sebelumnya, lalu dengan cemas menanyakan apakah semua orang baik-baik saja. Tiba-tiba, serangan mendadak menghantam, membuat Takuto dan Akina terkejut, bahkan melukai pipi Takuto. Mata Takuto menyala biru terang, menunjukkan kemarahan dan keterkejutannya atas serangan yang baru saja terjadi. Matanya memancarkan cahaya biru yang semakin intens, mencerminkan gejolak emosi di dalam dirinya. Namun, di saat yang sama, gadis kecil berambut pirang itu tertusuk serangan energi merah tepat di dadanya, darah menyembur, dan ia hanya bisa terkejut. Gadis kecil itu kini tergeletak tak berdaya di tanah, berlumuran darah, sementara Akina dan yang lainnya hanya bisa menatap dengan syok dan panik. Dalam kemarahan yang membara, Akina segera mengaktifkan skill Light Chain miliknya, dan cahaya kuning terang memancar dari tangannya, menghantam monster humanoid gelap itu hingga tergeletak tak berdaya. Akina berteriak marah, menyebut monster-monster itu pembunuh anak-anak, sementara Takuto berusaha menahannya agar tetap tenang, di saat Kotona terlihat berlari menjauh. Namun, Akina terus meronta, berteriak meminta dilepaskan, ingin membalas dendam atas apa yang terjadi, sementara Kotona terus berlari menjauh. Shizuya, dengan ekspresi marah dan panik, berteriak memperingatkan mereka untuk tidak keluar dan segera kembali ke dalam. Namun,
Sebuah monster raksasa berarmor berat tiba-tiba menerjang maju, mengincar Kotona yang sedang berlari, mengancam untuk menghantamnya dengan kekuatan brutal. Shizuya tersentak, menyadari kekeliruan fatalnya karena tidak mengingat sesuatu yang penting lebih awal, sementara Kotona di sampingnya masih syok. Kemudian, ia melihat informasi sistem yang menjelaskan tentang C-Golem level 40, sebuah unit sekutu faksi, gerbang, di Azur Lane yang dirancang untuk memancing penjelajah Dungeon. Golem itu juga digunakan pemain untuk mengaktifkan sistem gerbang, memancing musuh untuk diubah menjadi monster buruan bos, dan melindungi pintu masuk, bahkan digunakan untuk memburu bos itu sendiri. Di dalam gua yang lembab dan gelap, Shizuya berdiri tegang sementara Kotona meringkuk ketakutan. Suara tetesan air bergema di antara stalaktit. Tiba-tiba, sesosok monster humanoid berarmor gelap dengan helm ksatria muncul, memancarkan energi biru dari tangannya, siap melancarkan serangan. Golem itu dihujani rentetan serangan yang memercikkan darah dari kakinya. Namun Kotona menyadari bahwa monster itu justru menyerap semua serangan tersebut, sementara Shadow Archer berdiri di belakangnya dengan aura biru. Hing Shadow Archer yang memancarkan aura misterius itu tiba-tiba mendapatkan gelar, penakluk gua tersembunyi, dari sistem. Shizuya terkejut menyadari bahwa para musuh itu juga mendapatkan hadiah Dungeon, lalu monster berarmor itu mengejeknya, mengatakan bahwa bagi Shizuya, mereka hanyalah monster tanpa nama. Monster itu melanjutkan ejekannya, mengatakan bahwa semua ini hanyalah permainan bagi Shizuya, bahkan kemarahan, kebencian, dan ikatan mereka hanyalah desain belaka, membuat Shizuya semakin murka. Kemudian, di tengah kilauan energi biru dan fragmen kristal, Shizuya dihadapkan pada pilihan untuk mengaktifkan Omniscience and Omnipotence dan mendapatkan peralatan. Namun konsekuensinya adalah dikejar oleh 1, 2, atau bahkan 3 pemain selama 7 hari. Kotona menatapnya dengan mata terbelalak, seolah tak percaya, mempertanyakan apakah Shizuya benar-benar akan mengaktifkan kemampuan itu. Kamahata Shizuya mengaktifkan trait unik Omniscience and Omnipotence, seketika mendapatkan skill verbal, namun sistem juga memperingatkannya bahwa 4 pemain lain kini mengejarnya. Dalam sekejap, ia terus menyerap kekuatan, memperoleh skill Defensive Stance dan Blessing of Holy Light dari Guardian, serta Lamp Arrow dari Archer, memperkuat dirinya secara drastis. Namun, di hadapannya, sesosok monster berarmor ksatria raksasa muncul, membuat Shizuya menyadari bahwa ini adalah bagian dari permainan yang tak terhindarkan dan ia harus melawannya. Tanpa ragu, Shizuya langsung meluncurkan verbal, menciptakan ledakan besar yang menerjang musuh berarmor di depannya. Namun, serangan itu diserap begitu saja oleh musuh, yang kemudian mengaktifkan trait serangan kooperatif dan bersiap melancarkan serangan serbu tambahan, menunjukkan kekuatan tak terduga. Shizuya menyaksikan monster humanoid gelap itu menerima serangan, yang memicu kemampuan, serangan kooperatif, dan memungkinkannya melakukan serangan tambahan. Monster humanoid gelap itu meledak menjadi serpihan energi biru, dan Shizuya menatapnya dengan pertanyaan batin tentang perasaan mereka yang tertinggal. Sistem segera mendeteksi Lot Langka, panah kristal rusak, dan skill pemanah, tembakan cepat, lalu Lot Langka, meriam sihir A, dan skill Twin Demon A, mana cepat, serta Lot Langka, meriam sihir B, dan skill Twin Demon B, mana lambat, dari monster yang dikalahkan. Tiba-tiba, sebuah golem batu raksasa muncul menjulang di depan Shizuya, membuat orang-orang di sekitarnya panik dan berteriak ketakutan. Shizuya menatap golem raksasa itu, lalu melihat ke telapak tangannya yang memegang orb bercahaya biru, memikirkan Akina dan Takuto. Dengan tekad membara, ia mengepalkan tangan, menyatakan akan mengambil alih misi mereka, dan matanya menyala biru terang.